Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Pemirsa Yufid TV yang saya cintai karena Allah tabaraka wa ta'ala, apapun yang hendak dikerjakan oleh seorang hamba, hendaknya didasari atas dasar ilmu. Hendaknya didasari atas dasar ilmu. Sebagaimana Al-Imam Al-Bukhari mensinyalir dalam kitabnya tentang, beliau meletakkan sebuah bab al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Bab tentang ilmu dulu sebelum berucap dan sebelum beramal. Maka apapun yang kita cita-citakan, apapun yang kita ingin kerjakan ya dan lalui dan seterusnya harus didasari atas dasar ilmu. Kita ingin dunia, harus pakai ilmu, harus memiliki ilmu, ya. Makanya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya berkata ketika beliau masuk di pasar dan mengatakan la yabi' fi suqinna illa alim, tidak boleh berjualan di pasar kami ini kecuali orang yang punya ilmu. Ini menunjukkan hatta dalam masalah dunia hendaknya kita juga mengetahui ilmunya, bagaimana tinjauan syar'i dan seterusnya. Begitu juga buat orang yang menginginkan akhirat, maka dia juga harus ya dengan ilmu. Dan bahkan ketika orang ingin mengumpulkan dua-duanya antara dunia dan akhiratnya, maka juga tidak ada cara lain kecuali dia bisa raih dengan cara menuntut ilmu. Oleh sebab itu Allah Jalla wa'ala wajibkan dan perintahkan kita untuk talabul ilmi dalam firman-Nya, fas'alu ahlal dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kalian kepada ahli ilmu ya apabila kalian tidak mengetahui. Dan Rasulullah SAW juga mensinyalir ala sa'alu idh lam ya'lamu fa inna shifa'al 'iyyi su'al. Tidakkah mereka bertanya di saat mereka tahu diri mereka tidak tahu? Padahal obat yang paling mujarab untuk penyakit kronis yang namanya kebodohan adalah apa? As-su'al, menuntut ilmu. Ya, talabul ilmi asy-syar'i yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala pernah berkata, al-ilmu la ya'diluhu syai'. Ilmu itu tidak ada yang menyamainya, segala-galanya. Bahkan Ali ibn Abi Talib radhiyallahu taala anhu wa ardhah pernah mengungkapkan bahwa ya kafa bil ilmi syarafan an yadda'ihi man la yuhsinuh wa yuhibbu an yunsaba ilaih. Cukuplah menjadi bukti ilmu itu mulia, agung, berharga, mahal. Ya. Apa buktinya? Orang yang enggak punya ilmu ngaku-ngaku dirinya punya ilmu. Bahkan dia senang kalau dinisbatkan kepada ilmu dengan dikatakan Pak Ustadz, Pak Kiai, Pak Tuan Guru dan seterusnya. Senang dia. Ini menunjukkan ilmu itu sesuatu yang sangat berharga, yang diinginkan dan dirindukan oleh semua orang. Ya. Dan sebaliknya waliyadzubillah wa kafa bil jahli dhamma, cukuplah menjadi bukti kebodohan itu jelek. Bodoh dalam segala hal, ya. Kebodohan dalam segala hal itu jelek kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Buktinya apa? An yatabarra minhu man huwa ahlu. Orang yang memang benar-benar bodoh enggak mau dibilang bodoh. Ini menunjukkan kebodohan itu adalah sangat jelek. Maka mari kita terus dan terus menuntut ilmu. Kalau ada yang bertanya, sampai kapan kita harus menuntut ilmu, Ustaz? Maka pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kita katakan sebagaimana para ulama katakan, selama engkau menganggap bodoh itu jelek, selama itu pula engkau harus menuntut ilmu. Sampai mati insya Allah kita akan menganggap kebodohan itu jelek. Berarti selama itu kita juga harus tetap menuntut ilmu. Ya, harus menuntut ilmu. Tidak ada istirahat, nggak ada pensiun yang namanya menuntut ilmu. Maka Imam Ahmad ketika ditanya oleh ibundanya, ya, wahai putraku, kapan sih istirahat? Belajar menulis. Kapan istirahat, nak? Maka Imam Ahmad menjawab mamanya dengan mengatakan apa? Ya ummah, fa innahu la rahata li illa indama adau qadamayya fil jannah. Mama, ummi, tidak ada istirahat buat anakmu ini kecuali ketika anakmu ini meletakkan kedua kakinya di tanah sorga. Baru istirahat, baru berhenti menuntut ilmu, baru kita selesai dari capek-capekan. Makanya pemirsa yang saya cintai karena Allah Jalla wa'ala, kalau kita melihat dari perjalanan salaf dalam menuntut ilmu, luar biasa. Semangat mereka luar biasa, yang mudah-mudahan saya harapkan bisa menjadi motivasi buat saya dan kita semua. Kita bawakan satu contoh, Atha bin Abi Rabah. Murid siapa? Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Atha bin Abi Rabah pernah berkata, 30 sanah ma kharaja firashi minal haram. 30 tahun lamanya alas tidurku tuh, alasku, kasurku nggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Buat apa kira-kira? Dalam rangka apa kira-kira kok kasurnya, alas tidurnya Atha bin Abi Rabah 30 tahun nggak pernah keluar dari apa? Dari Masjidil Haram. Min ajli talabil ilmi.
hanya untuk menuntut ilmu. 30 tahun kasurnya nggak pernah keluar dari Masjidil Haram, alas tidurnya nggak pernah keluar dari Masjidil Haram. Dia mulazamah di situ menuntut ilmu. Nah, setelah 30 tahun maka terkenallah Atha bin Abi Rabah memiliki ilmu yang luar biasa. Sampai Sulaiman bin Abdul Malik di waktu tersebut mengeluarkan ketetapan qarar la yufti fil mausim illa Atha. Tidak ada yang boleh berfatwa di musim haji tentang hukum-hukum seputar haji. Nggak ada yang boleh berfatwa kecuali Atha. Saking dipercaya, subhanallah. Ya. Beliau yang pernah berkata, majlisu ilmin wahidin. Ya. Majlisu ilmin wahid. Majlisu ilmin wahid. Yukaffir sab'ina majlisan min majalisillahu. Satu kali duduk di majelis ilmu itu bisa menjadi apa? Bisa menjadi sebab dihapuskannya apa? Dihapuskannya 70 majelis sia-sia yang kita pernah duduk di situ. 70 majelis sia-sia yang pernah kita duduk di situ akan dihapuskan gara-gara kita duduk sekali di majelis ilmu. Bahkan sebagian ulama salaf katakan apa? Bisa jadi dengan sebab kau duduk sekali saja di majelis ilmu, bisa jadi itu menjadi jaminan kau masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Keistimewaan yang luar biasa. Makanya Atha bin Abi Rabah tadi, subhanallah, ketika beliau sudah jadi mufti, ya, alim, satu saat Sulaiman bin Abdul Malik ingin minta fatwa sama dia. Dia pergi. Datang ya ke rumahnya Atha bin Abi Rabah, ternyata di rumahnya Atha bin Abi Rabah sudah banyak orang nunggu antrian untuk minta fatwa, ya, untuk minta fatwa. Ternyata apa? Karena dia adalah raja khalifah, maka dia ingin minta duluan minta fatwa, ya, karena dia adalah pejabat, ya, raja khalifah, ingin minta fatwa duluan. Apa kata Atha bin Abi Rabah? Khudh dawraka ma'an nas. Wahai khalifah, jangan mentang-mentang khalifah, orang sudah ngantri lama minta fatwa, mau tunggu minta fatwa, engkau malah datang baru datang mau minta apa? Mau minta fatwa duluan, ambil antrianmu, ya. Kau ngantri, ya, sama manusia, ngantri. Kemudian apa? Subhanallah, betul dia ngantri. Setelah dia ngantri, dia, ya, kemudian dapat giliran, kemudian dia apa? Dia diberikan fatwa yang dia minta untuk dia difatwakan, maka diberikan fatwa oleh Atha bin Abi Rabah. Setelah diberikan fatwa, maka dia keluar, kemudian dikumpulkan anak-anaknya. Sulaiman bin Abdul Malik mengumpulkan anak-anaknya. Seraya berkata, ya bunayya, wa ya abna'i, wa ya anak-anakku, utlubul ilma min hadzal rajul fa inni ma zalaltu li ahadin illa li hadzal rajul. Nah, tolong kalian tuntut ilmu. Tolong kalian tuntut ilmu. Sesungguhnya bapak enggak pernah tunduk kepada siapapun melainkan kepada laki-laki ini. Tuntutlah ilmu wahai anak-anakku. Makanya kalau kita lihat perjalanan orang salaf terdahulu, subhanallah, dalam menuntut ilmu penderitaan mereka luar biasa. Mungkin kita pernah apa? Karena mereka menginginkan kemuliaan dengan ilmu, maka mereka menuntut ilmu luar biasa. Sampai siapa? Baqi ibn Makhlad al-Andalusi, muridnya Imam Ahmad, ketika beliau mengajar murid-muridnya dengan nyantai-nyantai, mereka dilihat nyantai, enggak serius, maka apa kata beliau? Ya, kepada murid-muridnya, "Antum talabatu ilm? Serius kalian ini penuntut ilmu? Beneran kalian penuntut ilmu? Ahakadza yutlabul ilmu?" Emang ilmu itu dituntut seperti ini ya? Nyantai-nyantai, leha-leha, enggak serius, enggak sungguh-sungguh. Emang begitu ilmu itu dituntut ya? Apa kata siapa? Atha bin Abi, apa kata Baqi ibn Makhlad al-Andalusi? Laqad kuntu a'rifu rajulan. Demi Allah, aku mengenal seorang laki-laki, padahal yang dia maksud dirinya adalah, yang dimaksud adalah dirinya sendiri. Laqad kuntu a'rifu rajulan. Aku mengenal seorang laki-laki, ya, tamdi alaihi al-ayyam wa laysa lahu min al-'aishi illa waraqil kurumb. Ya, berlalu bagi dia hari demi hari demi hari, tidak ada makanan buat dia kecuali sisa-sisa kulit kol yang dibuang oleh manusia di jalanan. Subhanallah. Saking menderitanya mereka dalam perjalanan menuntut ilmu demi meraih warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, rela mereka makan dari sisa-sisa kulit kol yang dibuang orang di jalan. Subhanallah. Ya, wa ba'a ghaira marratin sarawilahu, ya, liyashtariya bihal kaghir, dan dia jual celananya tidak sekali dua kali, sering dia jual celananya. Buat apa? Buat dia beli jenis cake zaman dulu untuk mengganjal perut dalam perjalanan menuntut ilmu. Kita tahu Imam Bukhari sampai makan rumput, subhanallah. Kita tahu teman-teman sejawat Imam Bukhari nggak ada kontrakan, nggak ada kosan kayak sekarang, subhanallah. Maka apa? Mereka banyak tidur di pinggir jalan. Kalau ada orang bilang, kalau ada orang tidur pinggir jalan, dikatakan kalau dia bukan penuntut ilmu hadis, maka dia adalah apa? Seorang, yaitu apa? Seorang orang gila. Kalau bukan orang gila, maka dia adalah penuntut ilmu hadis. Itu penderitaan mereka yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan singkat ini bisa menjadi pelajaran buat kita dan semakin, ya, menggenjot, ya,
himmah dan ghirah kita, semangat kita dalam menuntut ilmu. Karena memang kata Ibnu Jauzi, al-ilmu wal amalu tau'aman. Ilmu dan amal itu ibarat dua bayi kembar. Ummuhuma ulul himmah. Ibu dari keduanya adalah semangat yang membara, semangat yang tinggi. Mari kita coba untuk kita bersemangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Jalla wa'ala menambah dan menambah ilmu kita agar kita menyembah Allah betul-betul di atas dasar ilmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Aku qouli hadza wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.